Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 11 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 38 sampai dengan ayat 40. Surat Al-Baqarah ayat 38 sampai dengan ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan kepada Adam
dan Hawa serta iblis, turunlah kalian semuanya dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan tepatilah janjiku. Ufi bi ahdikum, aku akan menepati janji kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaklah kalian takut. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, dan kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bahagia di dunia dengan Al-Qur'an dan bahagia di akhirat nanti dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, karrarul ihbat liyurattiba alaihi ma dzakara. Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintah turun. Jadi pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan ibunda Hawa turun dari surga ke dunia, yaitu pada ayat 36. Kemudian pada ayat ini diulangi lagi perintah untuk turun. Apa faedahnya? Liyurattiba alaihi ma dzukira, agar Allah menampakkan dan agar Allah melaksanakan apa yang akan disebutkan. Wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku. Ini menunjukkan hikmah dari diciptakannya Nabi Adam
alaihissalam diciptakannya makhluk di muka bumi agar Allah Subhanahu wa taala melaksanakan, agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan hikmah diciptakannya manusia, yaitu Allah mengutus para nabi dan para rasul yang membawa petunjuk, yang membawa kitab suci. Maka apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, ayyu waqtin wa zaman, artinya kapan saja, waktu kapan saja dan zaman kapan saja, ja'akum minni, datang kepada kalian dariku, ya ma'syarath tsaqalain, wahai manusia dan jin, hudan, petunjuk. Apa yang dimaksud petunjuk pada ayat ini? Maka ditafsirkan oleh para ulama tafsir, makna petunjuk adalah Al-Quran, dan makna petunjuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai rasulun wa kitabun, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, yaitu datangnya seorang rasul, wa kitab, dan datang kitab, yaitu kitab Al-Quran atau kitab sebelum Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat-umat yang terdahulu, yahdikum lima yuqarribukum minni, datangnya seorang rasul dan datangnya kitab kepada kalian memberi petunjuk supaya kalian dekat denganku, wa yudnikum min ridai, dan mendekatkan kalian dengan keridhoanku. Faman tabi'a hudaya minkum, maka siapa yang mengikuti petunjukku dari kalian, bi an amana bi rusuli, yaitu dengan beriman dengan rasul-rasulku, wa kutubi, dan kalian mengimani kitab-kitabku, wahtada bihim, dan kalian menjadikan petunjuk dengan kitab dan dengan rasul. Wadzalika bitasdiqi jami'i akhbarir rusul wal kutub, yaitu dengan membenarkan semua berita yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, dan membenarkan berita-berita yang ada di dalam kitab suci, wal imtithali lil amr wal ijtinabi lin nahi, dengan pula dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka siapa yang demikian, yaitu membenarkan berita-berita Al-Quran serta membenarkan berita-berita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, barang siapa mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Demikian jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mempelajari Al-Qur'an untuk diamalkan
dan untuk diperjuangkan. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu supaya kamu celaka. Ini menunjukkan kebalikannya. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang jujur niatnya, tulus niatnya di dalam mempelajari Al-Qur'an, Allah akan menganugerahkan kebahagiaan kepadanya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Kemudian penulis Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Farattaba ala tibai hudahu arba'ata asya." Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan siapa yang mengikuti petunjuknya 4 perkara. Jadi siapa yang mengikuti petunjuknya, Allah memberikan kepadanya 4 perkara. Yang pertama, nafyul khaufi wal huzn wal farq bainahuma. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ketakutan dan kesedihan. Siapa yang mengikuti petunjuknya, Allah hilangkan baginya rasa takut dan Allah hilangkan kesedihan. Wal farqu bainahuma, dan bedanya takut dan sedih. Annal makruh in kana qad madha ahdatsal huznah. Sesuatu yang tidak disukai walaupun telah berlalu, ahdatsal huzn, walaupun sudah berlalu tetapi menimbulkan kesedihan. Ini yang namanya sedih, yaitu sesuatu yang sudah berlalu, sudah ditinggalkan, sudah dialami, tetapi menimbulkan kesedihan. Wa in kana muntadharan ahdatsal khauf, dan sesuatu yang ditakuti apabila belum terjadi, ini menimbulkan apa? Rasa takut. Fanafahuma amman tabi'al huda wa idan tafaya hasala diddahuma wa huwal amnu tam. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihan dan menghilangkan rasa takut bagi siapa yang mengikuti petunjuknya. Apabila kesedihan itu ditiadakan, demikian pula rasa takut, maka sebaliknya orang-orang yang mengikuti petunjuk mendapatkan sebaliknya, yaitu mendapatkan keamanan yang sempurna, kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Kemudian penulis berkata, wa kadzalika nafyud dhalal wasyaqa amman ittaba'a hudahu. Demikian pula Allah menghilangkan kesesatan dan kecelakaan. Allah menghilangkan kesesatan, demikian pula kebinasaan bagi siapa yang mengikuti petunjuknya. Faidan tafaya sabata didduhuma wa huwal huda was sa'adah. Apabila kesesatan dihilangkan, demikian pula kebinasaan dihilangkan oleh Allah dari orang-orang yang mengikuti petunjuknya, maka sabata didduhuma, ditetapkan oleh Allah kebalikannya, wa huwal huda was sa'adah, yaitu orang tersebut mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kebahagiaan. Maka penulis berkata, famanittaba'a hudahu hasala lahul amnu was sa'adatu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Siapa yang mengikuti petunjuknya Allah,
maka dia akan mendapatkan keamanan yang hakiki, dan dia mendapatkan kebahagiaan duniawi, bahagia dunia, wal ukhrawiyah, dan kebahagiaan akhirat, wal huda, demikian pula dia mendapatkan petunjuk, wantafa anhu kullu makruhin minal khaufi wal huzni wad dalali wasyaqa. Dan siapa yang mengikuti petunjuknya Allah, akan dihilangkan darinya semua yang dikhawatirkan, baik itu rasa takut, kesedihan, demikian pula kesesatan dan kebinasaan. Fahassala lahul marhub wan dafa'a anhul marhub, maka ia mendapatkan apa yang diinginkan serta selamat dari apa yang dikhawatirkan. Wa hada aksu man lam yattabi hudahu, ini adalah kebalikan orang yang tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Fakafara bih, dia kufur dengan ayat-ayat Allah, kufur kepada Allah. Wa kadzdzaba bi ayati, dan mendustakan ayat-ayatnya. Faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Ay al mulazimuna laha mulazamata sahib li sahibihi, yaitu orang yang selalu menyertai neraka, selalu berada di neraka, selalu menyertainya, seperti sahabat menyertai sahabatnya. Wal gharimu li gharimihi, dan kekasih selalu menyertai kekasihnya. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya, di neraka selama-lamanya. La yakhrujuna minha, mereka tidak keluar dari neraka. Wala yufattaru anhumul adab wala hum yunsarun, dan mereka tidak diistirahatkan dari adab, dan mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini terdapat pelajaran. Wa ma asbahaha, dan ayat-ayat yang serupa. Inqisamul khalqi minal jinni wal ins ila ahli sa'adah wa ahli syaqawah, manusia dan jin terbagi menjadi dua, yaitu orang-orang yang berbahagia dan mereka-mereka yang binasa. Wa fiha sifatul fariqain wal a'malu al mujibatu lidzalik, dan ayat ini terdapat pelajaran sifat orang-orang yang bahagia dan sifat orang-orang yang celaka, dan juga terdapat keterangan amal-amal yang menyebabkan orang bahagia, demikian pula perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang celaka. Wa annal jinna kal insi fi thawabi wal iqab, dan bahwasannya manusia dan bahwasannya jin seperti manusia di dalam mendapatkan pahala atau mendapatkan hukuman. Kama annahum mithluhum fil amri wan nahi, demikian pula jin seperti manusia di dalam perintah dan di dalam larangan. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, thumma syara'a ta'ala yudzakiru bani Israil ni'amahu alaihim wa ihsanahu faqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel kenikmatan Allah atas mereka dan kebaikan Allah kepada mereka. Faqala, Allah berfirman, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Wal muradu bi Israel, yang dimaksud Israel Ya'qubu alaihissalam. Jadi Israel adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ini berdasarkan sabda dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Israel huwa Ya'qubu alaihissalam. Dan Israel itu artinya Abdullah. Jadi Israel
Kalau di dalam bahasa Arab artinya Abdullah. Jadi Israel adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Dan Israel namanya artinya apa? Abdullah, hamba Allah. Wal khitabu ma'a firaqi Bani Israel. Adapun khitab ayat ini untuk sebagian kelompok dari Bani Israel alladzina bil Madinah, yang berada di Madinah, wa ma haulaha, dan yang ada di sekitarnya, wa yadkhulu fihim man ata ba'dahum, dan khitab. Jadi panggilan ayat ini mencakup semua Bani Israel yang ada di Madinah atau yang ada di tempat yang lain atau yang datang setelah mereka. Fa amarahum bi amrin am, Allah memerintahkan mereka dengan perintah umum. Faqala, Allah berfirman, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kenikmatanku yang aku berikan kepada kalian. Wa huwa yashmalu sairan ni'am. Ini mencakup semua kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Allati sayadkuru fi hadhihi surah ba'daha, yang sebagian kenikmatan disebutkan oleh Allah pada ayat ini. Wal muradu bidzikriha, yang dimaksud ingat nikmat Allah. Apa artinya mengingat nikmat Allah? Penulis berkata, dzikruha bil qalb i'tirafan, mengingat di dalam hati, i'tirafan, yaitu dengan mengakui. Yaitu ingat nikmat Allah, itu artinya apa? Ingat nikmat Allah artinya mengakui nikmat Allah dengan hati. Wabil lisani sanaan, yaitu dengan lisan, mengingat dengan lisan, diwujudkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi di dalam hati dengan mengakui nikmat ini semata-mata dari Allah. Dengan lisan dengan memuji. Mengingat lisan yaitu dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Wabil jawarih, demikian pula mengingat nikmat Allah dengan anggota badan. Bistimaliha fi ma yuhibbuhu wa yurdih, yaitu dengan menggunakan nikmat Allah untuk amalan yang dicintainya dan diridhoinya. Itu orang-orang yang mengingat nikmat Allah dengan anggota badannya, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk melakukan amal, mengerjakan amal yang dicintai Allah dan diridhoinya. Lalu Allah berfirman, wa aufu bi ahdi, wahai Bani Israel, tepatilah janjiku. Yaitu Bani Israel mengadakan perjanjian dengan Allah. Wa huwa ma ahidahu ilaihim minal imani bih, yaitu perjanjian Allah dengan Bani Israel untuk beriman kepadanya, wa bi rusulih, dan beriman dengan rasul-rasulnya, wa iqamati syar'ihi, dan untuk menegakkan serta mengamalkan syariatnya. Maka tepatilah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Ufi bi ahdikum, Allah berfirman, aku akan menepati janji kalian. Wa huwal mujazatu ala dzalik, yaitu janjiku kepada kalian, aku akan membalas surga jika kalian menepati janjiku. Wal muradu bidzalika, yang dimaksud ma dzakarahu Allahu fi qaulih, yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 12. Allah berfirman, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Wa ba'atsna, dan kami mengutus minhum, dari mereka, ithnai asyara naqibah,
yaitu kami mengutus untuk mereka 12 naqibah. Naqibah artinya pemimpin. Wa qala Allah berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, yaitu di dalam perjanjian ini. La in aqamtumus sholata, jika kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakata, dan kalian menunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku, ila qaulihi, sampai firman Allah, faqad dhalla sawa'as sabil, maka siapa yang tidak menepati perjanjianku, dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, thumma amarahum bis-sababi al-hamili lahum 'alal wafa. Kemudian Allah memerintahkan Bani Israel untuk melaksanakan sebab yang memudahkan mereka untuk menepati perjanjian. Wa huwa ar-rahbatu minhu ta'ala, yaitu sebab yang memudahkan orang menepati janjinya dengan Allah adalah takut kepadanya. Wa khasyatuhu wahdah, dan takut hanya kepada Allah saja. Fa inna man khasyiyahu, siapa yang takut kepada Allah dengan takut yang benar, aujabat lahu khasyatuhu imtithala amrihi, rasa takutnya mendorong untuk melaksanakan perintahnya, wajtinaba nahyihi, dan untuk meninggalkan larangannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari 3 ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, pelajaran ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, fihi itsbatu sifatil kalam lillah wa annahu bi sautin wa harfin, mengimani sifat kalam untuk Allah, dan kalamullah, firmannya Allah itu dengan suara dan dengan huruf. Artinya Nabi Adam alaihissalam benar-benar mendengar firman Allah, difahami, didengar jelas dan difahami. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan Syekh Muhammad bin Utsaimin sudah menyebutkan 3 kali atau beberapa kali. Setiap disebutkan qala Allah, Allah berfirman, disebutkan faedah itsbatu sifatil kalam, mengimani sifat kalam, yaitu Allah berbicara. Allah berbicara dengan suara, yaitu ketika Allah berbicara kepada Nabi Adam mendengarnya, ada suaranya, bisautin wa harf, dan dengan huruf yang difahami. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal jannata fi makanin 'alin bi khilafin nar, bahwasannya surga itu berada di tempat tinggi. Maka Allah berfirman, turunlah. Ini menunjukkan surga berada di tempat tinggi. Bi khilafin nar, kebalikannya neraka. Neraka berada di tempat yang paling rendah. Maka Allah berfirman, summa radadnahu asfala safilin, yaitu orang-orang penghuni neraka. Allah berfirman, kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang paling rendah. Ini menunjukkan surga tempatnya orang-orang mulia, tempat-tempat orang yang tinggi akhlaknya, mulia budi pekertinya, mulia akidahnya, tinggi amalnya. Maka surga berada di tempat yang paling tinggi. Sedangkan neraka berada di tempat yang rendah, karena neraka tempatnya orang-orang yang kufur, orang yang rendah, orang yang kotor, rendah akidahnya, rendah akhlaknya, rendah budi pekertinya. Maka mereka berada di tempat yang paling rendah. Maka Allah berfirman, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian pelajaran berikutnya,
fihi annal jannata darul jaza wa laysat darul amal. Bahwasannya surga itu tempat balasan, tempat mendapatkan balasan, bukan tempat beramal. Surga itu adalah tempat untuk mendapatkan balasan, bukan tempat untuk beramal. Apa hikmahnya? Ini menunjukkan Nabi Adam harus turun ke dunia beramal supaya nanti dibalas kembali ke surga. Maka surga adalah tempat balasan, bukan tempat beramal. Sehingga keberadaan Nabi Adam di surga sementara, untuk mampir saja, untuk beramal di dunia. Siapa yang beramal soleh akan kembali ke tempat semula yang diciptakan untuk manusia yang beramal soleh. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal jannata allati yaskunuha Adam hiya jannatu ma'wa, jannatu al-ma'wa. Surga yang ditempati Nabi Adam alaihissalam adalah surga tempat kembali orang yang beriman. Karena sebagian ulama ada mengatakan Nabi Adam itu tidak di surga, tapi di tempat yang indah, tapi bukan surga. Ini pendapat yang lemah. Karena Allah berfirman, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kamu di surga tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha. Engkau di surga tidak akan kehausan, wala tadha, dan tidak akan kepanasan. Ala khilafin baina ahli ilm, pendapat yang kuat berdasarkan dalilnya, surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam adalah surga jannatul ma'wa, surga tempat kembali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh akan kembali ke tempat asalnya. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala syauqi ilal jannah, anjuran rindu ke surga. Jadi demikian, karena nenek moyang kita, yaitu ayah kita Nabi Adam alaihissalam, pernah di surga walaupun hanya sekedar mampir. Sebagai anaknya harus rindu, dan itu ada. Jadi ada orang pernah tinggal di luar negeri, yang tinggal di luar negeri orang tuanya, tapi anaknya yang lahir di Indonesia rindu, itu ada. Padahal tidak lahir di sana, tidak pernah keluar negeri. Tapi kalau cerita, saya ini di sana, itu tabiat manusia, itu fitrahnya manusia. Maka apa hikmah Allah menempatkan Nabi Adam alaihissalam surga hanya sesaat saja? Padahal Nabi Adam sudah ditakdirkan sebelum diciptakan, ditakdirkan tinggal di mana? Di bumi. Apa hikmahnya? Supaya rindu kembali. Jelas ya? Ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi ditempatkannya Nabi Adam di surga sesaat, kemudian dikeluarkan, diturunkan ke dunia. Supaya apa? Supaya rindu. Oh, di sana ternyata indah. Walaupun anak-anaknya belum tahu, tetapi setidaknya orang tuanya sudah pernah tahu, itu cukup untuk menimbulkan rasa rindu. Maka para ulama menjelaskan dari ayat ini terdapat pelajaran al-hathu ala syauqi ilal jannah, anjuran rindu kepada surga. Kenapa? Karena surga pernah ditempati oleh ayah kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal ma'asi waqa'at bimasyiatillah, bahwasanya maksiat terjadi dengan takdir Allah. Jadi maksiat itu dikehendaki oleh Allah.
Allah menghendaki terjadi. Jadi kalau Allah tidak menginginkan terjadi, kok bagaimana adanya maksiat di dunia ini? Jadi adanya maksiat itu terjadi dengan takdir Allah. Artinya Allah menginginkannya dan Allah menghendakinya. Dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun kelompok Qadariyah menentang takdir. Mereka mengatakan maksiat itu tidak ditakdirkan Allah. Maksiat itu tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, bayanul hikmah min wujudil maksiyah. Keterangan hikmah adanya maksiat. Apa hikmahnya ada maksiat? Hikmah adanya maksiat yang disebutkan pada ayat ini, Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab suci. Kalau tidak ada kemaksiatan, tidak ada kekufuran, maka apa artinya kitab suci? Apa artinya Allah mengutus para nabi? Tidak ada dakwah, tidak ada jihad fisabilillah, tidak ada keikhlasan, tidak ada kesabaran, tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan, dan seterusnya. Dan juga nama Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim tidak ada artinya. Allah mengampuni siapa? Jelas ya. Jadi hikmah adanya maksiat banyak sekali, dan diantaranya adalah adanya surga, adanya neraka. Adanya surga dengan maksiat, orang yang menghindari maksiat tempatnya surga. Adanya maksiat, hikmahnya adanya neraka. Orang yang bermaksiat tempatnya di mana? Di neraka. Walillahil hikmatul balighah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna di dalam semua perbuatannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal huda min indillah, bahwasannya petunjuk itu dari sisi Allah. Maka Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kalian dariku petunjuk. Ini menunjukkan petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wujubu talabil ilm, wajib menuntut ilmu. Ini karena petunjuk dari Allah. Bukan berarti petunjuk dari Allah didapatkan dengan bertapa, dengan semedi, dengan jaga kali. Nah, kalau jaga kali tidak dapat ilmu, yang jelas dapat apa? Jaga kali itu dapat ikan, jelas ya. Kalau jaga sawah dapat apa? Dapat buah-buahan dan seterusnya. Jadi ilmu petunjuk dari Allah didapatkan dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Jangan salah paham, dengan bertapa, semedi, lalu dapat ilmu, dapat wangsit, dapat ilmu. Ilmu dari mana? Ini salah kaprah. Maka untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, caranya apa? Dengan menuntut ilmu. Demikianlah metodenya para nabi dan para rasul. Demikian pula jalannya para ulama kaum muslimin di dalam mencari petunjuk. Mereka menuntut ilmu, yaitu dengan belajar Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatud du'a li talabil hidayah, pentingnya doa untuk meminta petunjuk. Jadi kalau kita menuntut ilmu, jangan hanya bersandar usaha kita dengan menuntut ilmu dapat petunjuk. Enggak, karena petunjuk itu dari Allah. Tuntutlah ilmu. Ini adalah mengamalkan syariat, mengamalkan perintah.
dan tambahkan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkahnya ilmu didapatkan bagi orang yang banyak doanya. Jadi selain semangat dan juga ditambahkan memperbanyak doa meminta ilmu. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, doanya Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku meminta kepadamu petunjuk, wat tuqa dan ketakwaan, wal afafa wal ghina, aku meminta kepadamu ya Allah yaitu agar engkau menjaga kehormatanku dan meminta kecukupan, serta doa-doa yang lain, yaitu pentingnya meminta petunjuk. Jadi meminta ilmu yang bermanfaat dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang barokah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang menyandarkan dengan kesungguhannya saja, maka dia menyandarkan kepada sesuatu yang sangat lemah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi, dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran la yu'badullahu illa bima syara'ah. Allah tidak boleh diibadahi kecuali dengan syariatnya. Ini adalah faedah dari fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. La yu'badullah illa bima syara'ah. Allah tidak boleh disembah kecuali dengan syariatnya. Maka Allah mendatangkan petunjuk. Ini menunjukkan ibadah harus sesuai dengan petunjuk, harus sesuai dengan syariat Allah, supaya ibadah diterima. Bukan ibadah menurut mereka, menurut asal, yaitu menurut hawa nafsu, atau katanya, atau hanya sekedar taklid buta, ikut-ikutan saja. Tetapi harus beribadah sesuai dengan apa? Syariat, supaya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk supaya manusia beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuknya. Kemudian pelajaran berikutnya, man ta'abbada lillah bi ghairi ma syara'a fahuwa ala ghairi hudan. Man ta'abbada lillah bi ghairi ma syara'a fahuwa ala ghairi hudan. Siapa yang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan syariatnya, maka dia bukan berada di atas petunjuk. Siapa yang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka dia bukan berada di atas petunjuk, artinya dia tersesat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka amalnya tertolak. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahlul hidayah hum ahlus sa'adah. Orang yang mendapatkan petunjuk, mereka itulah orang yang berbahagia. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mereka itulah orang yang bahagia. Bahagianya di mana? Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahagianya di dunia dan juga bahagianya di akhirat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min,
dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Adapun di akhirat nanti kami beri pahala lebih baik lagi dari amal yang mereka kerjakan. Ini menunjukkan orang yang beriman bahagia, tumaknina, bahagia di dunia dan bahagia tumaknina di akhirat. Maka ketika meninggal dunia, karena saking tumakninanya dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tumaknina, jiwa yang tenang, tidak berontak, tumaknina beribadah kepada Allah, tumaknina taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tumaknina di dunia ini bahagia, tentram. Maka dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahlud dhalalah hum ahlus syaqawah. Orang yang tersesat, mereka itulah orang yang binasa. Orang yang tersesat, orang-orang yang tersesat, mereka itulah orang yang celaka, orang yang binasa di dunia dan di akhirat nanti. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa man yurid an yudillahu, siapa yang disesatkan, siapa yang diinginkan kesesatannya oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah menjadikan hatinya sempit, dayyiqan, harajan, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seperti naik ke langit. Orang itu semakin ke atas semakin mendatangi tempat hampa udara, semakin sesak. Ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa, demikianlah Allah menjadikan najis, kotoran, alal ladina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka lihatlah contoh yang sering kita sampaikan, negeri Jepang, negeri yang katanya paling canggih teknologinya, paling disiplin, paling rajin, tapi mereka-mereka yang tidak beriman sesak. Masalah sedikit bunuh diri. Jadi istri masak kasinan, suaminya makan kasinan, suaminya langsung bunuh diri. Sampai seperti itu, masalah sepele. Seorang dosen terlambat, saking malunya bunuh diri. Seorang suami berantem sama istrinya, langsung bunuh diri, ngirim surat, wahai istriku, I love you. Apanya I love you? Bunuh diri. Saya cinta kamu, maafkan saya telah menyakitimu, saya sekarang mengakhiri hidupmu. Buat apa hidup kalau hanya sekedar menyakitimu? Bunuh diri dan seterusnya. Masalah sepele bunuh diri. Majikan marahi karyawannya, karyawannya bunuh diri, majikannya nyusul juga. Ini kejadian. Karena apa? Hidupnya sesak. Pelampiasan, ada masalah sedikit cari pelampiasan. Tidak demikian orang yang mendapatkan petunjuk. Hidup itu kadang mendapatkan kebahagiaan, bergembira, kadang mendapatkan cobaan, bersabar. Maka orang yang bahagia, orang yang mendapatkan petunjuk, dialah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Adapun orang yang tersesat, merekalah orang yang benar-benar mendapatkan kecelakaan, kebinasaan di dunia sebelum di akhirat nanti, wal iyadu billah. Maka lihatlah orang-orang kafir keliling dunia cari kebahagiaan, tidak bahagia. Keliling dunia cari kebahagiaan, namun tidak mendapatkan apa? Kebahagiaan. Maka Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, janganlah kalian tertipu dengan hiruk pikuknya orang kafir di negeri. Mataun qalil, kenikmatan yang sedikit, summa ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian pelajaran berikutnya,
fihi anna al-kuffar mukhalladuna finnar. Orang-orang kafir kekal di neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Orang-orang kafir kekal di neraka selama-lamanya. Fihi anna ashabal kabair min ahli tauhid la yukhalladuna finnar. Dari ayat ini terdapat pelajaran pelaku dosa besar dari kalangan orang yang bertauhid, pelaku dosa besar, mereka tidak kekal di neraka. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar, kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya langsung. Kalau Allah menghendaki, Allah menyiksanya dulu sementara, lalu tempat kembalinya di surga. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, amma ahlun nari alladhi hum ahluha, penghuni neraka yang benar-benar penghuni asli, penduduk asli, penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka itu tidak mati di neraka dan tidak hidup. Artinya disiksa sampai mati. Kalau sudah mati dihidupkan lagi terus menerus. Ini penduduk asli. Penduduk asli. La yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka tidak dimatikan dan tidak pula apa? Dihidupkan. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus. Padahal kulit penghuni neraka itu tebal. Rasulullah SAW bersabda, dirsul kafir mithlu Uhud, la haula wala quwata illa billah. Gigi taringnya orang kafir di neraka besarnya seperti gunung Uhud. Wajiladu jildihi wa ghiladu jildihi, tebal kulitnya masirata salasati ayyam, jarak perjalanan 3 hari. Itu kulitnya dibakar sampai hangus. Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami bakar di neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus, badalnahum juludan ghairaha, diganti kulit yang baru lagi, liyadzuqul adab, agar mereka merasakan siksa Allah. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini penduduk neraka asli. Lanjutan hadis, Nabi SAW bersabda, wa amma walakinna aqwaman, akan tetapi kaum, yaitu ahlu tauhid, pelaku dosa besar, asobat humun naru bidunubihim, mereka dibakar neraka karena dosanya, sesuai dengan dosanya, dan mereka tidak dibakar dengan semua dosanya, artinya dibakar dengan sebagian dosanya. Kemudian fa'amathum imatah, jadi orang yang bertauhid kalau di neraka disiksa sampai mati, ya mati, tidak dihidupkan lagi. Mereka tidak dihidupkan lagi. Kemudian Nabi SAW, summa udina lahum bisyafa'ah, kemudian mereka diizinkan mendapatkan apa? Syafaat untuk dikeluarkan dari neraka. Ini menunjukkan bahwasanya penghuni neraka asli adalah orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Adapun pelaku dosa besar dari ahlu tauhid, mereka tidak kekal di neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ayat 40 insyaallah akan kita sebutkan pelajarannya, faedah-faedahnya pada pertemuan besok. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbahagia
dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.